Kurang lebih 2 hari lalu itu ada telepon grup SMA gua. Jadi kan gue ngupload video-video model begini ya, entah itu di YouTube, di TikTok, di Instagram, di status WhatsApp. Jadi gue jadi bahan cengan kawan-kawan gue nih. Mungkin ya mereka orang kan tahu gue waktu zaman SMA itu kelakuannya ya sorry itu saya aja lah ya, rada melenceng gitu. Cuman mereka kaget aja ketika mereka lihat video gue yang sok suci atau sok seperti inilah gitu. Padahal kan gue kan pengen berubah gitu ya, gue pengen belajar lah gitu. Kita sama-sama yang gue pelajarin pengen gue sampaikan ke teman-teman semua gitu. Yuk kita sama-sama mencoba menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Salah satunya ya terkait pribadi, terkait keuangan. Ya itulah keuangan sih yang lebih pengen gua up lagi gitu. Kita sama-sama gitu pengennya lebih baik gitu. Sampai kapan kita mau seperti ini? Hei para perintis, bukan pewaris, yuk kita perbaiki hidup. So jadi seperti itu pengalaman gua kurang lebih sekitar 1 atau 2 bulan lah gua mencoba buat video sharing kayak gini. Feedback dari teman-teman gue seperti itu. Jadi ya kita jadiin salah satu motivasi aja ya untuk ini nih gue bisa nih, teman-teman gue katakanlah nggak percaya gue tuh bisa, nantinya ini salah satu jadi gue makin semangat lagi nih bikin video-video kayak gini nih. Rada niat, kalian bisa lihat nih gue bikin malam-malam viewnya ala-ala ada center kayak gini kan ya, jadi gue bisa tambah niat nih buat bikin beginian lagi gitu, buat belajar lah, mengingatkan diri gue sendiri sama ya syukur-syukur jadi bahan pertimbangan lah buat kalian ke depannya gitu, gimana caranya memanage keuangan ataupun membangun habit menjadi lebih baik untuk diri kita sendiri. Ya, masuk ke segmen berikutnya. Jadi kurang lebih sekitar 4 hari yang lalu lah, sekitar hari Selasa, sekarang udah hampir 1 minggu. Udah hampir 1 minggu gue waktu itu ikut seminarnya si Koteo Derek ini. Jadi adanya di area Jakarta Selatan di Pothap Sinarmas kalau nggak salah. Jadi Koteo sama Ko Billy itu mungkin diundang ya sama Sampurna Gold untuk mengisi talkshow mereka. Jadi di situ tertulis from zero to bebas finansial. Yes, bebas finansial. Apa sih bebas finansial? Jadi menurut beliau, bebas finansial itu adalah mengelola aktif income menjadi pasif income yang bisa kalian gunakan untuk memenuhi kebutuhan, mencapai keinginan, dan tanpa bekerja. Ya cuman nggak bisa semata-mata gitu ya. Jadi harus ada irisan-irisannya lagi. Jadi mengelola aktif income menjadi pasif income, yaitu dengan cara apa? Berinvestasi. Jauh untuk membicarakan investasi. Jadi kita masih gue sebagai perintis yang di video-video sebelumnya itu harus memenuhi tahapan-tahapan apa aja gitu kan. Ya jadi udah pada paham ya bebas finansial itu yang tadi gue sebutin tadi. Jadi kita harus samain pendapat dulu seperti itu. Jadi gimana sih caranya? Tentu kita sebagai perintis, gimana cara untuk berinvestasi? Ya adalah dari modal sendiri, tentu dari nabung gitu kan. Nabung itu dari mana ya? Pasti dari aktif income kita. Contoh kayak gua sebagai pekerja profesional, gua itu harus menyisihkan beberapa keuangan gua untuk gua tabungkan yang nantinya akan dikelola sedikit demi sedikit menjadi sebuah modal atau kapital yang nantinya akan gue investasikan ke salah satu gue masih belajar juga sih ya, masih belum mendalami ya, intinya gue mau nabung dulu untuk mencapai kapital gue nih. Nah jadi yang gue pelajarin itu ada namanya deposito bank. Nah, apa sih itu deposito bank?
deposito bank itu adalah sebuah instrumen investasi yang bunga per tahunnya itu kurang lebih 5%. Nah, jadi lu hidup itu selama 1 tahun itu hanya mengandalkan si bunga 5%-nya itu. Contoh, katakanlah kehidupan lu itu, atau gue lah ya, kehidupan gue sebulan itu katakanlah di 5 juta. Nah, kita harus punya modal berapa yang untuk didepositokan ke bank itu, yaitu 5 dikali 240, itu sekitar 1,2 miliar. 5% dari 1,2 miliar itu yaitu 60 juta. Nah, 60 juta per tahun dibagi 12 bulan, yaitu kurang lebih 5 juta. Jadi, lu bisa hidup bulanannya itu hanya dengan mengandalkan si bunga deposito itu sebesar 5 juta yang sesuai dengan kebutuhan bulanan lu. Jadi seperti itu. Intinya kita harus punya modal dulu. Nah, modal itu dari mana? Yang dari awal sudah gue sampaikan, kalau kita itu adalah perintis bukan pewaris. Jadi mau gak mau kita harus menabung, harus saving, mencapai kapital si 1,2 miliar itu. Nah, ini dia nih irisan-irisannya yang harus kita bedah. Gimana caranya agar kita mendapatkan modal 1,2 miliar sebagai kaum perintis, terlebih lagi generasi sandwich kayak gitu. Ngoceh aja, ngoceh nabung, bebas finansial. Emang lu udah apa pencapaiannya? Mungkin ada beberapa orang yang berstatement seperti itu setelah nonton video-video gue. Ya, perlu gue garis bawahin, di awal-awal gue bikin video ini, gue sih tujuannya satu ya, untuk menaikkan value gue dalam hal public speaking seperti itu. Terus dalam ya sharing-sharing aja lah, kita sama-sama belajar gitu kan dari ilmu yang gue dapat. Terus gue tuangkan di sini ya, syukur-syukur menjadi berkah atau motivasi buat orang-orang lain ya, alhamdulillah kayak gitu. Dan ini sebagai pengingat untuk diri gue sendiri, nanti ketika udah syukur-syukur mencapai target yang gue harapkan, gue ngeliat video gue, oh gue sempat ada di titik seperti ini ya, seperti itu aja sih. Nah, balik lagi ke bebas finansial, saving dari mana sih? Yes, untuk sebagai pekerja profesional kayak gue ya, yang notabene digaji setiap bulan dari perusahaan. Terus waktu gue terbatas, gue bisa apa lagi sih buat naikin income gue gitu kan ya, yang harus dipikirkan. Ya setelah gue pikir-pikir sih, untuk membuat usaha gue belum bisa karena gak punya modal. Mungkin untuk mencari side job gue belum bisa. Ya jadi kalau buat gue sekarang untuk detik ini, gue sih dalam tahapan apa ya, menaikkan value gue ya. Gue dalam tahapan belajar lah ya. Jadi gue tahu diri untuk skill apa yang gue cukup kuasain ya lagi gue asah gitu aja sih. Jadi kalau gue, menurut gue pribadi, mungkin beberapa orang yang deket sama gue itu orangnya berani tampil ya seperti itu. Jadi sekilas melihat ke belakang, gue juga di perusahaan gue, mungkin yang kenal gue itu dulu lagi zaman kontraknya sampai gue diangkat ya karena gue orangnya berani tampil, pede aja gitu ngomong, ada materi gue presentasiin, padahal materi bukan gue yang bikin, maju aja dulu gitu, tampil aja dulu ya. Jadi dari zaman sekolah pun begitu, gue kata bokap, lu bisa nggak bisa lu angkat tangan aja, lu kerjain aja, perkara salah benar yang penting lu berani dulu. Nah kayak gitulah. Jadi gue sekarang, nah ini salah satunya, gue lagi bikin konten, gue lagi menaikkan value gue untuk sekali lagi untuk berani tampil, terus lebih ke arah public speaking ya. Gue lagi melatih public speaking gue. Alhamdulillah gue pun sekarang di perusahaan yang sekarang itu ketemunya sama
sama vendor gitu ya, sering-sering berkomunikasi sama mereka gitu. Jadi gue lagi menaikkan value gue agar pekerjaan gue lancar seperti itu. Ya mungkin buat para pemimpin di perusahaan yang melihat video gue yang kali lewat FYP mereka gitu kan, ya ini salah satu gua untuk menjadikan diri gua itu menjadi yang lebih baik lagi. Mungkin ada beberapa teman-teman juga yang mungkin di status WhatsApp atau di IG gua gitu, gua selalu ada tagline-nya itu do the best seperti itu ya. Jadi gua lagi melakukan segalanya yang terbaik yang ada di depan mata gua. Gua lagi membangun habit diri gua sendiri untuk seperti itu. Nah, apa sih hubungannya dengan bebas finansial? Nah, ini yang bisa kita tarik lagi, yaitu gua sebagai pekerja profesional yang saat ini sanggupnya hanya mendapatkan penghasilan dari pekerjaan gua itu. Gua lagi melatih public speaking gua agar pekerjaan gua bisa lancar. Mungkin nanti networking gue bisa terbangun seperti itu. Nah, diantaranya gue maksimalin nih kinerja gue di perusahaan gue sekarang. Jadi perusahaan gue kan ada kalanya lah kenaikan gaji tiap tahun seperti itu. Nah, ada juga naik grade nih, naik kelas. Sekali lagi, bapak-bapak pemimpin, sekarang tahun 2025, tahun depan harusnya saya naik kelas nih. Mohon dibantu direview lagi kinerja saya, direview lagi jadwal kenaikan kelas, karena saya mau bebas finansial nih. Begini caranya, dengan cara menaikkan sumber penghasilan saya setiap bulannya di gaji bulanan ataupun lemburan. Minta tolong dibantu ya bapak-bapak pimpinan kalau lewat FYP kalian. Oke, jadi seperti itu ya ringkasannya. Gue sebagai pekerja profesional, skill gue lagi gue asah dalam public speaking dengan tujuan pekerjaan gue biar lancar. Yang kedua, dengan harapan pekerjaan lancar ini gue bisa dapat nilai yang baik dari pimpinan, terus bisa menaikkan penghasilan gue yang setiap bulannya, diantaranya di penilaian akhir tahun untuk kenaikan gaji. Yang kedua, mungkin memang ada jadwalnya waktu untuk gua naik kelas seperti itu ya. Jadi memperbesar sumber penghasilan dengan cara seperti itu kalau untuk gua. Kalau untuk kalian mungkin beda-beda. Sini kita duduk bareng, kita cari gimana caranya bisa mencapai atau meraih sumber penghasilan lain di luar gaji kita, seperti itu ya. Kita harus tahu diri, kita bangun habit baik untuk mencapai kebebasan finansial. Kalian perintis, kalian generasi sandwich, ya sama seperti gue juga. Nggak lu atau gue doang, mungkin banyak di luar sana juga seperti itu. Nah, jadi kita belajar sedikit, gue sharing dari yang gue pelajarin itu. Oke, pertama kita perintis yang notabene tidak ada support dari generasi sebelum kita gitu ya. Jadi gimana caranya kita mendapatkan penghasilan dengan usaha kita sendiri itu. Yang kedua, generasi sandwich yang kita mencukupi kebutuhan untuk keluarga inti kita, atau juga ada orang tua kita di atas yang mungkin saudara-saudara kita ya, jadi berlapis-lapis ya, seperti sandwich ya, bisa dibilang seperti itu. Jadi hal-hal yang kayak gini yang cukup sulit gitu ya. Sama gue juga cukup sulit untuk mencapai kapital modal untuk berinvestasi. Nah, cuman jika begini terus, kita kapan mau mencapainya? Seperti itu ya. Nah, jadi yang harus kita lakukan adalah mungkin contoh kata yang sebelumnya, katakanlah kalian ngasih ke orang tua yang bulanan umpama di 1 juta.
Nah, ngasih 1 juta katakanlah gitu ya. Padahal orang tua nggak minta, cuman kan ini keinginan kita sendiri gitu ya, ngasih 1 juta. Nah, cuma dengan ngasih 1 juta itu yang harusnya kita bisa menabung lebih banyak atau lebih cepat gitu ya. Dengan mengasih 1 juta, dengan memberi 1 juta itu kita bisa akibatnya kita makin lambat nih untuk mencapai kapital untuk berinvestasinya gitu ya. Nah, mungkin kita bisa komunikasikan kepada orang tua kita, ya komunikasi baiklah, nyatain tujuannya itu untuk apa gitu kan. Mah, Pah, mohon maaf nih, kita kan, saya udah berkeluarga, terus kita pengen punya tabungan. Kalau misalnya kita kasih 500.000 cukup gak kira-kira? Nah, contoh seperti itu gitu ya, komunikasi yang baik. Ya syukur-syukur orang tua itu bisa langsung menerima, oh iya cukup kan, kita juga nggak minta, kamu nggak ngasih pun ya nggak apa-apa. Ya alhamdulillah kan kalau begitu. Ya, jadi kita tetap memberi, cuman kita pangkas lah ya sedikit ya. Tapi dengan catatan si pangkasannya itu bukan untuk lifestyle. Pangkasannya itu kita untuk saving, untuk nabung, mencapai kapital yang akan kita investasikan, mencapai kebebasan finansial. Seperti itu. Mungkin generasi sandwich lainnya, contoh-contoh ada keluarga yang biasanya suka minjem duit tapi nggak balik. Siapa tuh? Ya semua orang mungkin merasakan ya. Jadi kayak gitu, umpama ada saudara yang bro minjem duit dulu dong 300, bulan depan gua ganti. Nyata setelah bulan depannya lagi, boro-boro diganti, boro-boro negor, ya kan, yang ada hangus, hilang duit kita, gitu kan. Nah, sedikit tips aja sih, umpama ada yang begitu lagi, kalau memang kita ada, coba dikomunikasikannya gini, katakanlah minjem 300, cuman kan dengan yang sebelum-sebelumnya nggak balik gitu ya, cuman demi kita berhubungan baik sama saudara, gua ada 100 nih, udah buat lu aja, gak usah diganti. Kayak gitu, jadi 200 bisa langsung kita saving, daripada 300 kita lempar cuman gak balik-balik. Ya, gitu ya. Jadi ada beberapa contoh kasus yang seperti itu yang memperlambat untuk kita mencapai kapital, kita investasikan untuk mencapai bebas finansial. Sampai gerah gua ngomongin beginian. Cuman relate banget ya, realistis banget ya, kayak gini tuh ya memang ada di kehidupan kita sehari-hari gitu, gak bisa kita hindarin. Cuman ya sebenarnya ada caranya gitu, mungkin kita masih bingung gimana untuk menyelesaikan hal seperti ini. Ya kita sama-sama belajar aja sih ya. Sorry, gue bukan untuk menggurui, gue sih hanya sekedar sharing gitu. Enaknya sih kita duduk bareng sini nih, kanan kiri apa di mana gitu, kita ke kafe, gue yang bayarin kopinya, siapa lu nanti komen aja. Kita duduk bareng, kita sama-sama belajar, kita sama-sama cari solusinya seperti apa gitu. Untuk gua dan lu yang mau memperbaiki kehidupan, yuk bareng-bareng, bener deh. Untuk saat ini sih gua bukan yang menggebu-gebu ya, agak nyantai sih ya, agak nyantai aja. Contoh rumah ini gua yang video-video sebelumnya belum kejual gitu, karena jadi santai aja. Cuman kita lagi membangun habit nih, sedikit demi sedikit. Habit itu kebiasaan ya. Umpama ya yang tadinya kita mager-mager scroll HP ngeliatin hal-hal yang menurut gua nggak ada value-nya, ya kita batasin, kita isi dengan hal-hal yang lebih baik untuk kehidupan kita sendiri gitu, jangan orang lain. Jadi kita ada keluarga, ya kayak gue ada istri, ada anak gitu kan, yang harus gue pertanggungjawabkan kehidupannya ke depannya seperti apa, untuk makannya, untuk jajannya, untuk sekolahnya, kayak gitu kan. Bukan adu nasib sih ya, cuman ya memang seperti itu kehidupan gitu kan. Oke, jadi singkatnya, untuk kalian perintis
untuk kalian generasi sandwich. Yuk kita belajar, kita berubah, kita lebih harus menghargai diri kita sendiri dibanding kita memprioritaskan orang lain. Oke, ingat, kita belajar ya, gue bukan menggurui. Oke, mungkin yang tadi gue bicarakan gimana caranya kita bisa bebas finansial, gue rangkum sedikit ya. Jadi bebas finansial itu adalah mengelola active income menjadi passive income, yang si passive income-nya itu bisa memenuhi kebutuhan, keinginan untuk diri lu dan keluarga lu, kayak gitu ya. Jadi kita harus punya modal yang kita garis besarnya adalah sebagai perintis, mau nggak mau kita harus menabung untuk mengumpulkan modal ini yang akan kita depositokan ke contoh ke bank yang bunganya tiap tahun itu bisa membackup kebutuhan kita. Seperti itu ya, dengan cara menabung. Dengan menabung ini gimana sih caranya? Kita harus tahu diri kita. Diri kita itu ada di level yang seperti apa? Apakah kayak gua sebagai pekerja profesional, ataukah kalian itu sebagai entrepreneur atau pengusaha gitu ya. Jadi pintar-pintar mengelola keuangan untuk ditabungkan, seperti itu. Setelah ditabungkan, kekumpul, diinvestasikan. Nah, mungkin ada yang bingung. Contoh, kita nggak tahu nih, kita nggak tahu gimana caranya bisa mempercepat untuk mendapatkan modal atau kapital yang akan diinvestasikan, itu ya. Nah, jadi lu tinggal komen aja, boleh, nanti kita duduk bareng di sini. Nah, gue minta izin juga nanti mau gue kontenin sekalian gitu kan. Atau enggak duduk di sini, gue adukin kopi, nanti cemilan-cemilan mah ada lah. Terus ataupun kalau mau di coffee shop yang murah-murah aja ya, jangan yang mahal-mahal. Ntar gue yang bayarin kopinya sama snacknya. Kita kupas tuntas gimana caranya, kita sharing lah ya. Kita sharing gimana caranya biar hal-hal yang mengganggu, hal-hal yang memperlambat lo untuk memulai, untuk menjadi yang lebih baik gitu, untuk membangun habit yang lebih baik, kita kupas di sana. Jadi komen aja atau mungkin yang kenal gue dulu aja lah ya, yang deket-deket Bogor dan sekitar lah, kita ngobrol bareng gitu. Jadi pesan dari gue, mulai bangun habit untuk hidup yang lebih baik. Contoh, kenali diri lu sendiri, terus kita coba lakukan yang terbaik yang ada di depan mata kita. Do the best, kayak gitu ya guys ya. Jadi mungkin sekian video dari gua. Sekali lagi, gua bukan menggurui, jadi gua lagi belajar, gua rekam, ya syukur-syukur jadi motivasi atau berkat buat teman-teman semua. So thank you, do the best.